SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo melaksanakan Pondok Ramadan di Pondok Pesantren Darul Ulil Albab, Desa Kelutan, Kecamatan Meronggot, Kabupaten Nganjuk, dengan tujuan menguatkan ketakwaan dan keimanan siswa sebagai muslim rahmatan lil alamin yang berakhlakul karimah, berbakti kepada orang tua dan guru. Dalam kesempatan ini, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulil Albab, Kiai Haji Dr. Harisuddin Akib menyampaikan secara langsung materi akidah akhlak. Kiai Haji Dr. Harisuddin Akib mengatakan, akhlak seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan, sehingga dua hal ini sangat penting diberikan kepada seorang anak sejak sedini mungkin, agar seorang anak tumbuh dengan sikap yang baik, terutama kepada Allah, guru, dan orang tua. Sehingga setiap anak yang ingin meraih kesuksesan hendaknya selain berdoa kepada Allah juga meminta ridho kepada orang tua dan guru agar setiap langkah diberikan berkah. Selain itu juga disampaikan kepada para siswa-siswi, manusia jika dibiarkan tanpa agama dan pendidikan, maka akan berperilaku mirip seperti binatang yang hidupnya hanya berorientasi kepada duniawi untuk memenuhi nafsunya. Menurut Kiai Haji Dr. Harisuddin Akib, bulan Ramadan dapat dimaknai sebagai latihan menahan diri dari berbagai macam godaan, sehingga menguatkan spiritualitas untuk terlahir sebagai pribadi yang bertakwa, yang dalam kesempatan ini digunakan untuk membangun akhlak para siswa SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Diharapkan kepada para orang tua agar kepada anak yang mendoakannya, memberikan rezeki yang halal serta memberikan contoh yang baik. Oke, alhamdulillah hari ini ada kegiatan Pondok Ramadan dari SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Alhamdulillah memang di pesantren ini setiap tahun selalu ada yang tabarukan dari sekolah-sekolah itu. Sampai kemarin terakhir memang pandemi itu. Setelah pandemi baru SMA Sidoarjo ini sudah tahun kedua. Biasanya SMA sekitar Meronggot sini, Nganjuk, Kertosono itu biasanya memang ada yang menunut pesantren kilat 3 hari gitu. Ya, saya bersyukur juga, terima kasih karena bisa ikut mewarnai sedikit-sedikit dari pendidikan anak bangsa yang diri menjadi anak. Faktor pembentuk akhlak mulia sebenarnya apa saja? Ya sebetulnya sih aslinya ya memang kita tidak cukup dengan pendidikan, karena pembentuk akhlak mulia itu ya juga ada faktor genotipnya tadi, faktor dari keturunan, ya modalnya itu faktor genotip, terbaru kemudian pendidikan. Pendidikan itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Itu kalau anaknya di pesantren ya lumayan kan, berarti masyarakatnya ya sudah diwakili di pesantren. Tapi juga gitu, keberhasilan juga sangat tergantung pada bibitnya juga, tidak sepenuhnya oleh pendidikan ya. Eugenotip atau faktor lingkungan ya separuh, 50-50 lah antara genotip dan eugenotip, faktor keturunan dan ya ini semuanya hanya upaya kan, upaya untuk bagaimana melahirkan generasi yang lebih baik ya, yang mulia, cerdas, pinter, dan kerohanian. Kalau di sini cetaknya ya memang ulul albab itu, jadi profil ahli zikir, ahli soleh, bidang apapun kita pesantren terpadu. Mungkin ada himbauan kepada orang tua. Oke, pada orang tua yang paling utama pendidikan dari orang tua itu ya satu, contoh teladan orang tua, namanya sudah mendidik tanpa kata ya. Kemudian doa dari orang tua itu yang mendidik tanpa kata, kemudian memberi nafkah yang halal, itu adalah pendidikan tanpa kata. Jadi 3 rizki yang halal, doa, sama contoh. Orang tua. Satu siswa mengatakan merasa senang dan semangat Pondok Ramadan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulil Albab ini karena dapat meningkatkan akhlakul karimah kepada para siswa-siswi kelas 10.
Pada Pondok Ramadan ini terdapat sejumlah kegiatan, mulai dari pendalaman materi akhlak hingga melakukan amalan khusus yang dilakukan para siswa-siswi dengan kiai, sehingga berpikir dapat lebih hikmat dan mendalam. Materi yang disampaikan oleh para ustadz juga sangat jelas dan bagus, dan banyak belum diketahui oleh siswa-siswi diantaranya tentang meningkatkan keimanan serta lebih patuh kepada orang tua dan mengamalkan ibadah yang paling disukai oleh Allah. Dia juga akan mencoba istiqomah untuk mengimplementasikan semua ilmu yang telah didapat dari Pondok Ramadan ini, sehingga dapat menjadi lebih baik. Mas tadi mengikuti Pondok Ramadan ini kesan-kesannya seperti apa? Kesan-kesannya pastinya senang, dan kami juga sangat semangat dalam mengikuti kegiatan Pondok Ramadan ini, karena Pondok Ramadan ini itu khusus hanya untuk kelas 10 dan dilakukan pada Pondok Ramadan ini untuk meningkatkan akhlakul karimah dari murid kelas 10 supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari tadi pagi mengikuti kegiatan-kegiatan yang maksudnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ada pendalaman materi tentang akhlak, juga sholat tarawih, dan juga untuk melakukan amalan-amalan khusus dengan yainya dan mursyidnya, yaitu melafalkan lafaz Allah sehingga berzikir jauh lebih khidmat dan juga lebih dalam. Dan barusan sendiri juga kami sedang melakukan kegiatan tadarus setelah melakukan sholat tarawih dan juga pendalaman materi. Untuk materi yang disampaikan oleh para ustadz, menurut Mas ini seperti apa? Untuk materinya yang dijelaskan oleh para ustadznya jelas dan sangat bagus. Saya sendiri merasa banyak hal yang saya tidak tahu sehingga menjadi tahu. Contohnya seperti saya perlu meningkatkan keimanan lagi, lebih patuh kepada orang tua, kemudian lebih rajin sholatnya, dan juga mengamalkan kegiatan yang paling disukai oleh Allah, yaitu sedekah. Diharapkan kegiatan Pondok Ramadan ini dapat dilanjutkan pada tahun mendatang agar semakin banyak siswa yang berakhlakul karimah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Asep Bahar, SRTV melaporkan.